Dalam sebuah momen yang sangat bersejarah, Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, baru saja menyampaikan pidato perdananya di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York. Di podium global tersebut, Prabowo dengan tegas mengecam genosida yang dilakukan militer Israel di Gaza dan mendesak seluruh negara untuk segera mengakui kedaulatan Palestina. Pesan ini bukan hanya sebuah seruan, tetapi sebuah desakan moral dan politik yang kuat. Apa saja poin-poin penting dari pidato Presiden Prabowo? Dan mengapa pidato ini begitu krusial bagi perdamaian di Timur Tengah? Mari kita bedah tuntas. Berbicara di konferensi tingkat tinggi, KTT, mengenai Palestina dan solusi dua negara, Presiden Prabowo tidak ragu untuk menggunakan kata-kata yang kuat. Ia mengecam genosida yang telah mengakibatkan puluhan ribu warga Palestina meninggal dunia sejak Oktober 2023. Kami mengecam seluruh bentuk kekerasan terhadap warga sipil yang tak bersalah, tegasnya. Prabowo juga kembali menegaskan komitmen kuat Indonesia terhadap solusi dua negara. Ia mengatakan bahwa hanya dengan solusi inilah perdamaian sejati dapat dicapai. Prabowo menekankan bahwa ini adalah jalan menuju perdamaian, bukan hanya untuk Palestina dan Israel, tetapi untuk seluruh pihak. Selain mengecam kekerasan, Prabowo juga mengajukan tuntutan diplomatik yang sangat konkret. Ia mendesak negara-negara anggota PBB untuk segera mengakui Palestina sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Pengakuan terhadap negara Palestina menjadi kesempatan untuk mewujudkan perdamaian yang abadi, kata Prabowo. Ia menambahkan bahwa pengakuan tersebut harus dimaknai sebagai perdamaian nyata bagi semua pihak dan semua kelompok, bukan hanya simbol. Tuntutan ini sejalan dengan gerakan yang sedang berlangsung di beberapa negara Eropa, seperti Inggris dan Prancis, yang baru-baru ini juga telah mengakui Palestina. Pidato Prabowo ini tidak terlepas dari konteks geopolitik yang lebih besar. KTT ini diinisiasi oleh kekuatan besar seperti Prancis dan Arab Saudi, dan dihadiri oleh para pemimpin dunia terkemuka. Prabowo sendiri berbicara pada urutan kelima, setelah Raja Yordania, Presiden Turki, Presiden Brazil, dan Presiden Portugal, menunjukkan posisi penting Indonesia di panggung global. Prabowo juga menyinggung Deklarasi New York, sebuah dokumen yang disahkan oleh Majelis Umum PBB yang menyuarakan gencatan senjata, bantuan kemanusiaan, rekonstruksi Gaza, dan, yang paling penting, pengakuan terhadap negara Palestina. Pidato Prabowo ini adalah dukungan kuat terhadap deklarasi tersebut, menunjukkan bahwa Indonesia berada di garis depan upaya diplomatik untuk mengakhiri krisis. Jadi, teman-teman, pidato perdana Presiden Prabowo di PBB adalah sebuah pernyataan yang kuat dan jelas. Ia tidak hanya mengecam kekerasan, tetapi juga menawarkan solusi konkret dan mendesak dunia untuk bertindak. Ini adalah bukti bahwa Indonesia siap memainkan peran yang lebih besar dalam diplomasi global untuk mencapai perdamaian. Prabowo mengakhiri pidatonya dengan seruan yang penuh semangat, "Kita butuh perdamaian itu sekarang. Perdamaian segera. Kita butuh mewujudkan perdamaian." Bagaimana menurut kalian? Apakah pidato ini akan membawa dampak signifikan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah.